Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, karena telah selesai berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Baik, semuanya hadir ya. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai norma di masyarakat. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan materi dengan menggunakan media PowerPoint. Jadi, anak-anakku sekalian silakan memperhatikan dan silakan simak penjelasan Ibu dengan baik. Nah, materi kita pada hari ini yaitu norma di masyarakat. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu norma. Norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma adalah aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, berfungsi sebagai pengendali dalam hidup. Aturan ini berisi petunjuk yang sifatnya mengikat dan wajib ditaati. Jenis-jenis norma. Norma terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, yaitu norma hukum. Yang pertama, yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain, dan tidak mencuri barang atau sesuatu yang bukan milik kita, serta tidak menghina maupun mencela orang lain. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya dari hati nurani seseorang. Contohnya, membantu orang lain, sikap saling menghormati dan menghargai, berkata dan berperilaku jujur, dan meminta maaf jika berbuat kesalahan. Nah, yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Contohnya, menghormati orang tua, tidak berkata kasar dan membentak orang tua, memakai seragam yang rapi dan tidak memakai riasan berlebihan, serta membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya, denda kendaraan yang tidak membawa SIM, larangan menyebarkan hoaks, membayar pajak tepat waktu, menaati tata tertib yang diberlakukan di sekolah, dan menjaga nama baik keluarga. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu. Silahkan perhatikan gambar di samping. Ya, gambar di samping merupakan contoh norma keagamaan karena kita harus rajin beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Gambar selanjutnya. Ya, gambar di samping merupakan contoh norma kesusilaan karena kita harus mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang karena itu merupakan bentuk dari cara kita menghormati dan menghargai orang itu. Gambar selanjutnya.
Gambar di samping merupakan contoh norma kesopanan, karena kita harus menunjukkan penghormatan dengan mencium tangan orang tua saat berpamitan. Gambar selanjutnya, gambar di samping merupakan contoh gambar norma hukum, karena kita harus membayar pajak tepat waktu. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberi kalian tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Silahkan dicatat. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.